Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas statistika dan size data, yaitu tugas case based learning. Dan di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad David Alkomar dan ada rekan saya yaitu 2 orang. Saya Boleh Muhammad dimulai Sofyan dari Fael Cindo Gustiawan. Saya Ibrahim Fadil Umar. Langsung aja, Bro. Maksudnya, di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas kita, yaitu kasus 2. Yang pertama itu ada datanya dari sensor tipe A ada 0,12, 0,1, 0,08, 0,11, 0,09, 0,13, 0,07, 0,14, 0,11, 0,1, 0,09, 0,12, 0,08, 0,11, 0,1. Nah, itu data sensor tipe A. Dan untuk data sensor tipe B ada 0,18, 0,16, 0,15, 0,2, 0,17, 0,19, 0,16, 0,18, 0,17, 0,15, 0,21, 0,14, 0,16, 0,19, dan 0,18. Yang pertama itu kita menghitung rata-ratanya. Rata-ratanya itu yang pertama untuk X bar A sama dengan sigma A per N. N ini adalah jumlah datanya, untuk yang B sama aja. Jadi total dari sensor tipe A totaling menjadi 1,55 per datanya itu ada 15 data dan untuk hasilnya adalah 0,1033. Untuk yang sensor B total datanya itu 2,59 per 15 dan hasilnya itu 0,1727. Yang kedua itu menghitung simpangan baku. Untuk simpangan baku ini ada seperti ini rumusnya, dan ini akar 0,0051 per jumlah data dikurang 1, dan ini hasilnya untuk hasilnya yang berangka 0,0146, dan untuk yang B akar 0,005545 per 15 minus 1, dan untuk hasilnya 0,0199. Untuk yang tiga itu adalah uji T2 sampel independen dengan rumusnya akar NA-1 S kuadrat A plus NB minus 1 S kuadrat B per NA plus NB minus 2. Dan datanya ini dimasukkan jadi 14 0,0146 kuadrat plus 14 dikali 0,0144 kuadrat per 28. Dan untuk hasilnya itu sendiri itu ada 0,01775. Jadi untuk yang keempat, hitung nilai T. T-nya itu dengan rumus X rata-rata A dikurang X rata-rata B per SP ini uji 2T sampel variabel tadi dikali akar 2 per N. Dan jadi untuk hasilnya itu minus 9,63. Jadi untuk yang terakhir itu untuk kesimpulannya, T tabel sama dengan 0,05,28 itu T tabelnya, yaitu jadinya dari T tabel itu minus 1,701. Untuk hitungnya minus 9,63 lebih kecil dari minus 1,701. Jadi kesimpulannya itu tolak H. Ini lanjut, Sultan.
Berikutnya adalah bentuk data yang sudah dipindahkan di Excel yang diolah dari aplikasi SPSS. Jadi dalam kasus 2 ini kita ingin membandingkan dua tipe sensor aliran tipe A dan B pada rentang aliran tertentu. Lalu pada tiap sensor diambil pengukuran independen, absolute error dan rata-rata error. Apakah rata-rata error lebih kecil daripada rata-rata error tipe A lebih kecil daripada tipe B. Lalu di sini hipotesis kita yaitu untuk H0 tidak ada perbedaan, lalu yang untuk H1 ada perbedaan. Untuk uji normalitas ini rata-ratanya. Lalu untuk mean, median, dan standar deviasi ada di sini. Selanjutnya untuk tes normality adalah ini 0,124. Berikutnya untuk t-test adalah dari sensor A dan B adalah ini. Sabar, ini nggak kelihatan ya. 70 Nah, ini untuk independent sample test. Jadi yang kita gunakan adalah independent sample test seperti yang diminta, pengukuran independen. Berikut adalah normal Q plot rata-rata. Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan hasil uji independent sample t-test diperoleh nilai t hitung lebih kecil t-tabel sehingga H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata error sensor tipe A dan tipe B. Nilai rata-rata error sensor tipe A lebih kecil dibandingkan sensor tipe B, sehingga sensor tipe A memiliki tingkat error yang lebih rendah dan lebih akurat dalam pengukuran aliran dibandingkan sensor tipe B. Dah. Oke, baik. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Di sini presentasi kami tutup. Buat ini semua kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.